Sid. Awas kau Steve. Kalau terjadi apa-apa dengan ayahku, aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Andra berkata dengan penuh amarah sampai dia mengepalkan tangannya dengan kuat, setelah mengecek rekaman CCTV yang tersembunyi di mansion ayahnya. Di rekaman CCTV tersebut memang tidak menunjukkan bahwa Steve mencelakai Tuan Miller. Steve sama sekali tidak menyentuh Tuan Miller. Tapi yang membuat Andra sangat marah adalah ketika melihat Steve dan Bu Mita mengabaikan Tuan Miller yang sedang mengadu kesakitan sambil terbaring di lantai. Jika seandainya tidak ada pelayan yang datang, kemungkinan nyawa Tuan Miller tidak akan tertolong. Andra segera menutup laptopnya. Dia mengendarai mobilnya kembali, dia harus segera sampai ke apartemen Thea. Walaupun Sadrina belum memberikan jawaban kepadanya dan Andra belum tahu apakah wanita itu memiliki perasaan yang sama dengannya, tapi dengan dia melihat apa yang telah dilakukan oleh Sadrina saat ini, sampai Sadrina bersedia pergi bersama dengan mantan kekasihnya untuk mencari bukti, itu sudah menunjukkan betapa pedulinya Sadrina kepadanya. Sampai Sadrina harus mengorbankan perasaannya sendiri demi bisa membantu Andra. Mata Andra nampak berkaca-kaca. Dia sama sekali tidak akan menyangka bahwa Sadrina akan bertindak sejauh ini untuk membantunya. Seorang istri sah yang rela mengabaikan perasaannya sendiri, sampai harus meminta bantuan kepada mantan kekasih suaminya, agar Andra bisa memenjarakan orang yang sudah membunuh ibu kandungnya. Tentu saja hal tersebut bukanlah sebuah hal yang sangat mudah bagi Sadrina, mengingat Andra yang sudah lama membiarkan tato inisial nama sang mantan di dadanya. Membuat semakin merasa bersalah kepada Sadrina. Mak Lampir, seorang wanita yang sikapnya selalu menyebalkan dan membuatnya selalu ingin marah-marah, rupanya wanita itu sangat peduli sekali kepadanya. Hal tersebut membuat Andra semakin yakin bahwa Sadrina memiliki perasaan yang sama kepadanya. Andra segera menaikkan kecepatan mobilnya, dia harus segera sampai ke apartemen Thea. Brurememem. Brurememem. Sebuah mobil sport telah membelah jalanan kota Jakarta yang begitu padat. Setelah sampai di tempat tujuan, Andra segera menghentikan mobilnya di basemen. Dia sudah mendapatkan informasi dari detektif Al di apartemen mana Thea tinggal, sehingga Andra bergegas masuk ke dalam lift dengan perasaan cemas. Begitu sampai di lantai 7, Andra bergegas keluar dari lift, dan mencari apartemen milik Thea. Namun, Andra merasakan firasat yang tidak enak ketika melihat pintu apartemen tersebut sedikit terbuka. Andra segera masuk ke dalam apartemen dengan hati-hati. Sadrina. Thea. Andra berjalan dengan pelan sambil memanggil nama kedua wanita itu. Dia mengedarkan pandangannya mencari keberadaan sang istri dan sang mantan kekasihnya. Andra tiba-tiba menghentikan langkahnya ketika menyadari bahwa apartemen tersebut begitu berantakan. Dan kedua matanya menangkap sesuatu yang menarik perhatiannya. Dia melihat ada selembar kertas yang tergeletak di atas meja. Andra segera berjalan dengan cepat menuju meja tersebut, tangannya meraih kertas itu dan langsung membacanya. Seharusnya kamu tidak menantang aku seperti ini. Apakah kau pikir kau lebih hebat dariku, Andra Struik? Sekarang aku akan memberikan sebuah pilihan. Untukmu. Siapa yang akan kamu pilih? Aku menyekap Sadrina dan Thea di tempat yang berbeda. Siapakah wanita yang ingin kamu selamatkan? Aku memberikan waktu kepadamu 1 jam untuk menentukan pilihan, jika kamu tidak ingin kehilangan salah satunya. Rupanya Steve sudah menunjukkan jati diri dia yang sebenarnya. Walaupun surat tersebut tidak menuliskan siapa yang membuat surat tersebut, Andra sangat yakin bahwa Steve yang membuat surat itu dan menculik Sadrina dan Thea. Pastinya sebuah pilihan yang sulit untuk Andra.
Sabrina dan Thea disekap di tempat yang berbeda. Itu artinya jika dia menyelamatkan salah satunya, maka yang satunya lagi akan dibunuh. Siapakah yang harus Andra pilih? Sang istri atau sang mantan yang satu-satunya menjadi saksi kunci kejahatan Steve? Leon telah dibawa ke ruang interogasi. Terlihat ada 2 orang polisi memasuki ruang interogasi tersebut, salah satunya memberikan pertanyaan kepada Leon. Kami sudah memeriksa CCTV di rumah sakit. Dan kami sudah memeriksa cairan yang ada di dalam jarum suntik milikmu. Rupanya cairan tersebut berisi racun. Katakan siapa yang memerintah kamu untuk melakukan percobaan pembunuhan terhadap Tuan Andra. Leon menjawab pertanyaan tersebut dengan tenang. Tidak ada yang memerintahkan aku. Aku melakukannya karena murni aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Leon memang telah mendedikasikan hidupnya untuk mengabdi kepada Steve. Sehingga dia memilih untuk tutup mulut. Jangan berbohong. Kalau memang percobaan pembunuhan itu murni dilakukan atas keinginan kamu sendiri, lalu alasan apa yang membuat kamu ingin membunuh Tuan Andra? Tanya polisi yang satunya lagi sambil menggebrak meja. Leon terpaksa harus berbohong kembali, karena aku memiliki dendam pribadi padanya. Leon adalah seorang pria yang sangat teguh pendirian. Bayaran yang Steve berikan kepadanya begitu besar, sangat menjamin kehidupan keluarganya. Sehingga dia sama sekali tidak takut di penjara. Nanti juga Steve akan mengirim pengacara yang handal untuk meringankan hukumannya. Satu-satunya orang yang bisa membuktikan keterlibatan Leon dengan Steve adalah Thea. Seharusnya kamu tidak menantang aku seperti ini. Apakah kau pikir kau lebih hebat dariku, Andra Struik? Sekarang aku akan memberikan sebuah pilihan untukmu. Siapa yang akan kamu pilih? Aku menyekap Sabrina dan Thea di tempat yang berbeda. Siapakah wanita yang ingin kamu selamatkan? Aku memberikan waktu kepadamu 1 jam untuk menentukan pilihan, jika kamu tidak ingin kehilangan salah satunya. Andra sangat marah sekali setelah membaca surat tersebut. Rupanya Steve telah berhasil menculik Sabrina dan Thea. Tangan Andra terkepal dengan kuat, dia meremas surat tersebut dengan penuh amarah. Brengsek! Andra mengumpat. Saat ini dia sedang dilanda kebimbangan, siapa yang harus dia selamatkan? Sabrina atau Thea? Tentu saja dia ingin menyelamatkan keduanya. Andra bergegas merogoh ponsel di saku kemeja yang dia kenakan, dia ingin menelpon Detektif Al. Tidak mungkin dia meminta bantuan kepada Farel, karena saat ini istrinya Farel sedang hamil besar. Situasi ini sangat berbahaya, Andra tidak ingin Renata melahirkan anak tanpa seorang ayah. Karena itulah dia memilih untuk tidak melibatkan Farel ke dalam masalah yang dia hadapi. Namun, tiba-tiba saja ponselnya berdering. Rupanya ada 2 pesan masuk yang memperlihatkan foto Sabrina dan Thea yang sedang disekap di tempat yang berbeda. Andra semakin terlihat emosi setelah melihat kedua foto itu. Nafasnya bergemuruh dipenuhi dengan amarah. Dia segera menelpon nomor asing tersebut. Cepat lepaskan mereka, brengsek! Bentak Andra, setelah panggilan teleponnya diterima oleh orang tersebut. Kemudian terdengar suara Steve di seberang sana. Dia tertawa puas, hahaha. Aku sudah bersikap baik padamu untuk tidak membunuh salah satunya. Istrimu atau mantan pacarmu, siapakah yang paling penting untukmu, Andra Struik? Ketika kamu sudah menentukan pilihan, itu artinya kamu harus siap-siap kehilangan orang yang tidak kamu pilih untuk selamanya. Perkataan Steve membuat Andra tersulut emosi. Brengsek! Jika kamu berani menyakiti mereka, aku akan membunuhmu. Aku tidak main-main dengan ucapanku. Jangan pernah menghubungi polisi. Kalau kamu berani menghubungi polisi,
aku tidak akan segan-segan membunuh kedua wanita ini. Ancam Steve. Sepertinya Steve memang tidak main-main dengan ucapannya, dia adalah seorang pria yang sanggup melakukan apa saja demi meraih ambisinya. Setelah berkata seperti itu, Steve segera mematikan panggilan telepon. Steve, aku belum selesai bicara denganmu. Cepat lepaskan mereka, bajingan. Namun, sayangnya Steve sudah menonaktifkan ponselnya, agar tidak mudah terlacak oleh siapapun. Hal tersebut membuat Andra sangat frustasi. Andra sangat terlihat panik. Dia segera berlari keluar dari apartemen. Setelah sampai di basemen, Andra nampak kebingungan, siapa yang harus dia selamatkan. Aregeh. Brengsek. Brengsek. Buk. 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 Andra memukul-mukul setir mobil dengan keras, dia terlihat sangat frustasi. Sepertinya Steve ingin mempermainkannya. Andra mencoba untuk meredakan emosinya. Dia menarik nafas dalam-dalam. Steve tidak boleh mempermainkannya seperti ini. Pria itu lama sekali terdiam, mungkin dia sudah memutuskan untuk memilih siapa yang harus dia selamatkan. Sehingga Andra segera menyetir mobilnya, dia harus mencari keberadaan wanita itu. Sadrina nampak meringis. Dia baru saja tersadar dari pingsannya, kepalanya masih sangat terasa pusing. Kemudian dia membuka kedua matanya dengan perlahan-lahan. Sadrina sangat terkejut ketika menyadari bahwa saat ini dia sedang berada di sebuah gudang yang sangat terlihat kumuh. Saat ini posisi dia sedang duduk di atas kursi dengan kondisi tangan dan kakinya terikat tali. Sadrina baru teringat dengan kejadian 1 jam yang lalu ketika dia dan Thea mendengar suara langkah sepatu di apartemennya Thea. Rupanya sudah ada Steve di sana. Saat itu dia dan Thea sangat ketakutan sekali, mereka ingin melarikan diri. Tapi sayangnya di depan pintu apartemen dipenuhi dengan banyak preman yang telah disewa oleh Steve. Dan preman-preman tersebut membekap mulut Sadrina dan Thea dengan sapu tangan yang berisikan obat bius. Tap, tap, tap. Terdengar suara langkah sepatu. Sepertinya ada seseorang yang sedang berjalan ke arahnya. Sadrina menelan saliva. Wajahnya mengeluarkan keringat dingin. Walaupun saat ini dia sangat ketakutan, tapi dia berusaha untuk terlihat tenang. Perlahan-lahan dia mendongakkan kepalanya, memandangi orang yang sedang berjalan ke arahnya. Sadrina melihat ada Steve yang sedang berjalan ke arahnya sambil memegang sebilah pisau. Kak Steve. Sadrina sama sekali tidak pernah menyangka bahwa pria yang pernah dia sukai memiliki kepribadian yang sangat mengerikan seperti ini. Sampai mata wanita itu nampak berkaca-kaca memandangi Steve. Steve pun menghela nafas, dia memandangi Sadrina dengan tatapan tajamnya. Sebenarnya aku tidak pernah berpikir untuk menunjukkan sisi terburukku di hadapanmu. Tapi karena kamu sudah mengetahui semuanya, aku tidak mungkin membiarkan kamu hidup. Mengapa kamu seperti ini? Mengapa kamu tega sekali melakukannya kepada Andra? Sadrina sangat terlihat kecewa sekali kepada Steve, karena Steve telah menghancurkan hidup Andra. Steve telah membunuh ibunya Andra dan mencuri kasih sayang Tuan Miller, membuat Andra merasa terasingkan oleh ayah kandungnya sendiri. Sadrina melontarkan pertanyaan kembali kepada Steve, "Di mana Thea? Aku tidak akan memaafkan kamu kalau kamu berani menyakitinya." Pertanyaan Sadrina membuat Steve sangat terlihat marah. Seharusnya kamu mempedulikan nyawamu sendiri. Dan untuk apa kamu masih mempedulikan Andra, sementara dia sama sekali tidak peduli padamu? Sadrina mengerutkan keningnya, dia sama sekali tidak paham dengan apa yang diucapkan oleh Steve. Saat ini aku menyekap kamu dan Thea di tempat yang berbeda. Aku sudah memberikan kesempatan kepada Andra untuk memilih siapa yang harus dia selamatkan.
Apakah dia akan memilihmu? Setelah bertanya seperti itu, Steve tertawa terbahak-bahak. Sabrina memandangi Steve dengan tatapan penuh kebencian, seolah-olah Steve merasa bahwa apa yang dia lakukan sangat lucu. Aku hanya ingin membuktikan kepadamu bahwa sebenarnya Andra sama sekali tidak peduli kepadamu, Sabrina. Bukankah kamu tahu sendiri bahwa alasan dia menikah denganmu hanya untuk mendapatkan warisan? Tentu saja dia akan memilih untuk menyelamatkan Thea. Thea adalah satu-satunya orang yang bisa membuktikan kejahatan aku. Thea sangat berguna bagi Andra untuk menyingkirkan aku. Sementara kamu sama sekali tidak berguna untuk Andra. Sabrina nampak terdiam. Mengapa Steve tega sekali membuat permainan seperti ini? Steve berjalan mendekati Sabrina, membelai rambut wanita itu dengan pisau. Sabrina tidak mungkin bisa melawan, karena kaki dan tangannya telah diikat dengan tali. Walaupun Sabrina sangat merasa tegang, tapi dia harus terus berpura-pura terlihat tenang di hadapan Steve. Waktu tersisa tinggal 10 menit lagi. Sepertinya dia benar-benar tidak akan datang untuk menyelamatkan kamu, Sabrina. Bukankah itu membuktikan bahwa di dunia ini hanya aku satu-satunya orang yang sangat peduli dan mencintaimu? Steve melanjutkan perkataannya kembali, aku sengaja menyekap kamu di dekat pelabuhan. Jika ternyata Andra lebih memilih Thea dibandingkan kamu, aku akan membawa kamu pergi dari kehidupan Andra untuk selama-lamanya. Steve tahu betul bahwa lambat laun kejahatannya akan terbongkar. Karena itulah dia memilih untuk melarikan diri. Tapi sebelum dia pergi, dia ingin menghancurkan hidup Andra. Tentu saja dia sudah merencanakan keselamatan sang ibu. Walaupun pada akhirnya Andra tidak memilihku, aku tidak akan pernah sudi ikut denganmu. Jawab Sabrina tanpa keraguan. Walaupun seandainya pada akhirnya Andra memilih Thea, dan seandainya Andra memilih kembali bersama dengan Thea setelah Andra mengetahui apa alasan Thea pergi meninggalkannya, Sabrina akan merelakannya. Walaupun hatinya terluka, tapi tetap saja tidak akan pernah sudi hidup bersama dengan seorang pria mengerikan seperti Steve. Steve pun menurunkan pisaunya, sehingga kini pisau tersebut telah menyentuh leher Sabrina. Itu artinya dengan terpaksa aku harus membunuhmu. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah rela melihat kamu hidup bersama dengan Andra. Walaupun Sabrina sangat terlihat ketakutan sekali, tapi wanita itu masih berpura-pura terlihat tenang, meskipun pisau yang sangat tajam itu bersentuhan dengan kulit lehernya. Siapapun itu, dia sangat berharap ada seseorang yang datang menolongnya. Bagaimana Sabrina, apakah kamu bersedia ikut denganku? Tanya Steve kembali. Dia sangat berharap Sabrina akan berubah pikiran.